Idarah Aliyah Jatman mencerminkan dari kesejarahan panjang di mana strukturnya mewakili dari para pendiri, dzurriyyah pendiri dari Jatman sejak tahun 1957. Misalkan mewakili dari Berjan Purworejo, mewakili dari Meranggen dan pondok-pondok besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali bersilaturahim. Di sebelah kanan saya ini Pak Umar Syah, salah satu ketua PBNU yang membidangi hubungan antar lembaga. Di sebelah kiri saya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa yang pada bulan Desember yang lalu terpilih sebagai Mudir Ali Idarah Aliyah Jatman masa khidmat 2025 sampai 2030, didampingi oleh jajaran pengurus Jatman yang lain. Bersama saya juga Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum PBNU Bidang OKK, baru saja bertemu dengan Ketua Umum untuk menerima arahan dari beliau dan sekaligus menyampaikan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang pengesahan Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2025-2030. Seperti yang rekan-rekan wartawan ketahui, Kongres Jatman dilaksanakan pada akhir Desember tahun lalu di Boyolali di Solo, dan setelah Kongres diberikan waktu kurang lebih 1 bulan kepada tim formatur untuk melengkapi susunan kepengurusan lengkap Jatman. Dan alhamdulillah setelah dilengkapi dan diajukan kepada pengurus besar untuk pengesahannya, hari ini telah tuntas dan Ketua Umum menugaskan kepada saya untuk secara resmi menyerahkan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang pengesahan Idarah Aliyah Jatman masa khidmah 2025-2030. Secara resmi saya akan menyerahkan SK ini kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa yang terpilih menjadi Mudir Ali Idarah Aliyah Jatman. Saya persilakan. Cukup ya? Ketua Umum berpesan kepada Idarah Aliyah Jatman agar segera melakukan konsolidasi agar Jatman dapat segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu badan otonom di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga Nahdlatul Ulama yang menjadi pengamal thariqah, dan agar warga NU betul-betul bisa diberikan pengayoman melalui jamaah-jamaah thariqah yang mu'tabarah. Untuk itu saya persilakan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa, apa kira-kira yang akan segera dilakukan dalam waktu segera ini agar amanah yang diberikan kepada Jatman sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama dapat segera ditunaikan. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur pada Allah atas semua rahmat
semua maunahnya, sehingga pada hari ini kami dari Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah secara resmi menerima SK pengesahan Idarah Aliyah Jatman untuk masa bakti 2025-2030. Untuk itu, pertama yang ingin saya sampaikan atas nama Jatman, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang telah memberikan amanah kepada kami berdua awalnya, yaitu Kiai Ahmad Khalwani Nawawi sebagai Rais Ali dan saya Ali Maskur Musa sebagai Mudir Ali Idarah Aliyah Jatman. Kemudian dilengkapi melalui mekanisme formatur yang akhirnya telah disepakati dan terjadilah susunan sebagaimana yang segera akan bisa beredar. Untuk itu saya terima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. Kiai Haji Amin Said Husni sebagai Wakil Ketua Umum yang mewakili Ketua Umum menyerahkan SK tersebut kepada kami pada siang hari ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, kalau melihat dari struktur dari SK ini mencerminkan empat. Ini kabinet 4 kaki. Yang pertama, Idarah Aliyah Jatman mencerminkan dari kesejarahan panjang di mana strukturnya mewakili dari para pendiri, dzurriyyah pendiri dari Jatman sejak tahun 1957. Misalkan mewakili dari Berjan Purworejo, mewakili dari Meranggen, dan pondok-pondok besar. Kaki kedua adalah beliau-beliau memang yang secara khusus kiai-kiai ulama khos bergerak di bidang tasawuf dan itu tersebar mulai dari Jawa dan luar Jawa yang memang pondoknya adalah pondok Thariqah. Yang ketiga mencerminkan dari beliau-beliau pengamal Thariqah An-Nahdiyah yang mutabaroh yang dulu, periode yang kemarin ada beberapa yang tidak bernahdiyah. Tapi dengan perubahan struktur semangat baru seperti halnya banyak pondok-pondok Thariqah di Sumatera akhirnya berkenan untuk bersama-sama Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Sehingga ini menjadi kekuatan yang merangkul semua dari pengamal Thariqah mutabaroh di Indonesia. Yang keempat, strukturnya mencerminkan dari para profesional sufi modern. Karena banyak dari pengurus yang beliau-beliau adalah kelihatannya kaum profesional, tapi beliau-beliau adalah juga sebagai pengamal Thariqah. Sehingga dengan demikian Thariqah itu tidak harus meninggalkan aspek profesionalitas dan keseharian di dunia ini. Ini pertama yang ingin saya sampaikan, 4 pilar dari kepengurusan yang ada. Selanjutnya atas amanah yang diberikan oleh PBNU, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah konsolidasi organisasi. Seluruh Idarah Wusta dan Idarah Syu'biyah segera melakukan restrukturisasi yang mencerminkan dari 1 keabsahan organisasi, 2 mencerminkan dari loyalitas tunggal garis lurus tegak lurus kepada Banum PBNU yang namanya Idarah Wusta yang sekaligus tunduk dan patuh kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi dengan demikian langkah organisasi itu menjadi penting karena
kohesivitas dan kesamaan pandangan dalam mengabdi berorganisasi suatu keniscayaan. Jadi ada 3, 1 mungkin pengurusnya sudah mati, maka segera akan dilakukan pembaharuan. Atau memang yang kedua sudah habis masa khidmahnya, maka harus segera melakukan musyawarah wilayah. Atau yang ketiga, belum pernah ada, maka akan dilakukan pembentukan. Maka dengan demikian ini akan dilakukan koordinasi dengan pengurus wilayah NU yang akan mendirikan dari idarah wusta, idarah supiah di masing-masing tingkatan. Terakhir, para pers yang saya cintai, yang saya hormati, maka kita akan melakukan konsolidasi program. Konsolidasi program meliputi yaitu mengekspansi amaliyah thariqah di seluruh kehidupan, yang meninsert di dalamnya adalah kegiatan bernegara, baik itu di tingkat kepresidenan, gubernuran, maupun dari kegiatan-kegiatan ulang tahun pada kabupaten, wali kota, maka istighosah kita mohonkan kerjasama dengan Jatman. Yang kedua adalah melakukan konsolidasi program yang di dalam hal ini adalah memperbaiki infrastruktur pondok-pondok pesantren yang berbasis thariqah. Jadi higienis, kemudian sanitasi yang menyangkut para santri pengamal thariqah perlu untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, yang ketiga adalah melakukan rintisan-rintisan kegiatan ekonomi dalam rangka memandirikan Jamiah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Kira-kira 3 hal itu program yang segera akan kita lakukan. Tentang pelantikan yang paling akhir, kami akan terus berkoordinasi, minta arahan dan juga minta koordinasi dengan PBNU kapan kita akan menyelenggarakan pelantikan yang insya Allah akan kami mengajukan kepada PBNU dibersamakan dengan halal bihalal serta istighosah kubro yang waktu dan tempat akan dibicarakan lebih lanjut kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian yang saya sampaikan kepada teman-teman pers. Terima kasih atas perkenannya dan semoga sekaligus mohon doa semoga kami yang dari Idarah Aliyah ini bisa mengemban amanah dari Kongres dan juga amanah dari PBNU. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Ada tambahan? Cukup ya. Teman-teman wartawan, ada yang mau ditanyakan? Pas. Kalau cukup, saya kira press conference sore ini bisa kita akhiri. Sekali lagi atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan selamat dan mabruk kepada jajaran Idarah Aliyah Jamiah Halil Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah masa khidmah 2025-2030. Selamat berjuang dan mari kita terus melakukan konsolidasi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.